Gelas wine di tangan saya tergelincir. Jatuh. Menghantam lantai granit yang dingin dan mahal dengan dentingan tajam seperti gong perang. Di tengah pesta pernikahan mewah yang dipenuhi elite ibu kota ini, suara Sari, menantu baru saya, menyelinap ke telinga orang tuanya dengan nada setengah berbisik, setengah sombong. Itu Bunda Dimas yang katanya harus kita rawat. Setidaknya supaya kelihatan peduli keluarga. Saya berdiri di sana, di tengah ballroom megah rumah warisan keluarga Soedirman di Puncak, Jawa Barat. Bangunan kolonial luas bergaya semi Eropa ini berdiri di atas tanah 4.000 meter persegi. Dikelilingi kebun yang terawat rapi dan pagar besi tinggi yang membatasi dunia luar dari dunia mereka. Hari ini, rumah ini menjadi saksi pernikahan Dimas Haryo, anak sematawayang saya, dengan Sari Soedirman, putri dari keluarga yang konon memiliki koneksi hingga ke lingkaran kekuasaan tertinggi negeri ini. Hujan gerimis menggantung sejak pagi, udara lembab dan dingin khas Puncak di bulan Oktober. Tapi di dalam ballroom yang dipenuhi bunga mawar impor dan cahaya dari lampu gantung kristal besar, semua terasa panas. Lebih dari 320 undangan hadir. Tokoh politik duduk di barisan depan, pemilik media bercengkerama dengan duta besar asing, artis sinetron berfoto dengan senyum sempurna di setiap sudut. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah parade kekuasaan. Dan saya memilih duduk di barisan tengah. Tidak menonjol, tidak mengganggu. Mengenakan baju kurung warna navy polos, kalung mutiara peninggalan ibu mertua saya, dan sepatu flat hitam klasik yang sudah menemani saya selama bertahun-tahun. Saya tahu persis bagaimana cara menjadi bayangan, bagaimana cara hadir tanpa terlihat terlalu jelas. Itulah yang selama ini saya lakukan dalam setiap acara keluarga elit seperti ini. Tapi hari ini berbeda. Saat sesi keluarga dari pihak pria dipanggil untuk berdiri menyambut keluarga besar Sari, saya ikut bangkit. Berdiri dengan tenang, tersenyum sopan seperti biasa. Sari menggandeng ayah dan ibunya, Pak Dharma Soedirman dan Bu Sinta, berjalan anggun di antara sorotan kamera dokumentasi yang mengikuti setiap langkah mereka. Sari terlihat sempurna dalam gaun pengantin berekor panjang, riasan wajah flawless, senyum manis yang sudah dilatih sejak kecil untuk menghadapi kamera, dan tatapan orang banyak. Lalu dia menunjuk ke arah saya. "Ini, Bu," kata Sari kepada ibunya dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh tamu-tamu di sekitar kami. "Ibu Dimas." "Ya, mungkin kelihatan sederhana, tapi kita pasti bisa menyesuaikan, kan?" Kata menyesuaikan itu diucapkan sambil melirik sekilas ke arah tas saya yang memang sudah kusam, dengan nada setengah gurauan yang dibuat-buat. Beberapa tamu tertawa kecil. Ada yang mengangguk-angguk seolah memahami, tapi ada juga yang terdiam. Mulai menyadari bahwa sesuatu yang tidak sopan baru saja terjadi di tengah pesta yang seharusnya penuh kebahagiaan ini. Gelas di tangan saya tergelincir. Saya tidak sengaja melepaskannya. Pecah. Dentingan tajam itu memotong musik jazz live dari band yang sedang memainkan lagu lembut di sudut ruangan. Beberapa pelayan berhenti berjalan. Kamera dokumentasi tidak sengaja menyorot ke arah saya. Dan untuk sesaat, semua mata tertuju pada wanita berusia 55 tahun yang berdiri di tengah pecahan kaca. Dengan wajah tenang yang tidak menunjukkan emosi apapun. Saya membungkuk pelan, memungut beberapa pecahan gelas dengan hati-hati. "Maaf," kata saya dengan suara yang tetap lembut. Tangan saya sudah tidak sekuat dulu. Lalu saya berjalan pelan ke pinggir ruangan, menghindari sorotan, menghindari perhatian yang mulai mengganggu. Tapi saya masih bisa merasakan tatapan seseorang menusuk tengkuk saya. Tatapan yang berat, tatapan yang penuh dengan sesuatu yang lebih
dari sekadar rasa tidak nyaman. Pak Dharma Soedirman, saya tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa wajahnya telah berubah. Dari senyum sopan yang sempurna tadi menjadi pucat seperti kertas. Bahkan kotak hadiah kecil yang tadi dipegangnya terjatuh begitu saja ke lantai. Tidak ada yang menyadarinya kecuali beberapa tamu VIP yang duduk di dekatnya. Mereka mulai berbisik, "Pak Dharma kenal Ibu Dimas?" Ada yang bertanya pelan. Tapi tidak ada jawaban. Saya berdiri di pojok ruangan, menyaksikan semua ini dengan tenang. Di dalam hati, saya tersenyum. Bukan senyum kemenangan, bukan senyum dendam, tapi senyum seseorang yang sudah tahu bahwa panggung telah disiapkan dan semua aktor sudah berada di posisi masing-masing. Semua orang di sini mengira saya hanya janda pensiunan biasa, ibu dari seorang marketing lead di startup distribusi, wanita sederhana yang hidup dari uang pensiun almarhum suami. Mereka melihat baju kurung lusuh saya, tas tangan yang sudah belasan tahun tidak diganti, sepatu tanpa merek yang saya beli di pasar. Mereka melihat saya dan berpikir, perempuan ini tidak memiliki apa-apa. Tapi mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa 17 tahun lalu, almarhum suami saya, Haryo Santosa, menjual paten sistem penghematan baterai revolusioner ke perusahaan Jepang senilai 8,3 miliar rupiah. Mereka tidak tahu bahwa uang itu tidak kami habiskan, tidak kami pamerkan, tidak kami beritahu kepada siapapun, bahkan kepada Dimas, anak kami sendiri. Mereka tidak tahu bahwa saya telah mengubah uang itu menjadi kekayaan yang bisa membeli ulang perusahaan-perusahaan yang bahkan pernah menolak saya masuk sebagai karyawan. Dan yang paling penting, mereka tidak tahu bahwa 3 tahun lalu saya adalah orang yang menyelamatkan Soedirman Group dari kebangkrutan. Saya adalah investor anonim yang duduk diam di pojok ruangan saat rapat akuisisi berlangsung. Saya adalah wanita dalam baju navy yang tidak pernah bicara, hanya mencatat, hanya mengamati. Pak Dharma Soedirman melihat saya waktu itu, tapi dia tidak ingat, atau mungkin dia tidak peduli. Baginya, saya hanya satu dari sekian banyak wajah yang lewat dalam dunia bisnis yang penuh dengan topeng dan permainan. Tapi sekarang, di pesta pernikahan anaknya dengan anak saya, ingatan itu mulai kembali. Dan saya melihatnya dengan jelas. Wajahnya yang pucat, matanya yang membelalak, tangannya yang gemetar saat dia berbisik sesuatu kepada istrinya. Saya berjalan lebih jauh ke belakang, mencari sudut yang lebih sepi. Tapi telinga saya masih menangkap bisikan Pak Dharma yang terdengar putus asa. "Rani," bisiknya kepada istrinya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Itu dia. Wanita dari rapat akuisisi dulu, yang punya semuanya. Dan saat itulah saya tersenyum. Tersenyum kecil hampir tidak terlihat, karena saya tahu bahwa perang baru saja dimulai. Bukan perang yang saya inginkan, bukan perang yang saya cari, tapi perang yang mereka sendiri yang mulai, tanpa menyadari siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Sari bilang dia harus menyesuaikan, ya tapi dia tidak tahu siapa yang selama ini diam-diam menyesuaikan diri hanya untuk menyaksikan semuanya dari dekat. Dia tidak tahu bahwa setiap kata yang dia ucapkan, setiap tatapan meremehkan yang dia lemparkan, setiap senyum palsu yang dia tunjukkan, semuanya sudah saya catat, semuanya sudah saya simpan. Dan sekarang waktunya untuk diam sudah habis. Semua orang mengira saya hidup dari uang pensiun, tapi dalam 17 tahun terakhir, saya telah mengubah uang 8,3 miliar rupiah menjadi kekayaan yang bahkan bisa membeli ulang perusahaan yang pernah saya tinggalkan. Cerita ini dimulai jauh sebelum pesta pernikahan kemarin. Dimulai pada tahun 2006
ketika saya dan almarhum Haryo masih bekerja sebagai insinyur senior di Hikari Tech, sebuah perusahaan teknologi yang waktu itu sedang berkembang pesat. Kami berdua bukan orang kaya. Kami hanya pekerja keras yang hidup dari gaji bulanan, menabung sedikit demi sedikit, berharap suatu hari bisa pensiun dengan tenang. Tapi Haryo punya mimpi yang lebih besar. Dia selalu bilang bahwa teknologi bukan hanya soal mengikuti tren, tapi soal menciptakan sesuatu yang bisa mengubah cara orang hidup. Dan pada tahun 2008, mimpi itu menjadi kenyataan. Haryo menemukan sistem penghematan baterai yang revolusioner. Sesuatu yang bisa membuat perangkat elektronik bertahan hingga 3 kali lebih lama dari teknologi yang ada saat itu. Paten itu akhirnya dijual ke perusahaan Jepang, 8,3 miliar rupiah. Angka yang bahkan tidak bisa kami bayangkan sebelumnya. Tapi kami tidak berteriak girang, kami tidak pamer ke keluarga. Bahkan kepada Dimas, anak kami sendiri yang saat itu masih duduk di bangku SMA, kami hanya mengatakan bahwa ayahnya mendapat kompensasi pensiun dini. Kami membuat kesepakatan malam itu, duduk di ruang tamu apartemen kecil kami di Cikini. "Jangan beritahu Dimas," kata Haryo dengan tegas sambil menatap saya. "Biar dia belajar berdiri di kakinya sendiri. Kalau dia tahu kita punya uang sebanyak ini, dia tidak akan pernah belajar menghargai kerja keras." Saya setuju, karena saya tahu bahwa uang bisa mengubah seseorang, bisa membuat orang lupa siapa diri mereka sebenarnya. Dan saya tidak ingin anak saya tumbuh menjadi orang yang bergantung pada kekayaan orang tua. Maka kami menyembunyikan semuanya. Saya membuka perusahaan cangkang bernama R2S Holdings di Singapura, atas nama pihak ketiga yang dipercaya. Tidak ada jejak langsung ke nama saya atau Haryo. Kami membeli saham BUMN yang stabil, properti di BSD dan Cibubur yang harganya terus naik setiap tahun, dan berinvestasi kecil-kecilan di startup pengiriman logistik halal yang waktu itu masih belum banyak orang lirik. Tahun demi tahun berlalu, investasi kami tumbuh. Dari 8,3 miliar menjadi 20 miliar, lalu 50 miliar. Kami tidak pernah hidup mewah. Tetap tinggal di apartemen yang sama, tetap naik angkot kalau pergi ke pasar, tetap makan di warteg langganan di ujung gang. Lalu pada tahun 2014, Haryo tiba-tiba tumbang. Stroke. Saya masih ingat pagi itu dengan jelas. Dia sedang membaca koran, tiba-tiba tangannya lemas, mulutnya miring, matanya menatap saya dengan tatapan yang penuh ketakutan. Saya berteriak, minta tolong. Tetangga datang. Ambulans membawa kami ke rumah sakit. Tapi sudah terlambat. Haryo wafat 3 hari kemudian, meninggalkan saya sendirian dengan semua rahasia yang kami berdua simpan selama ini. Saya tidak menangis di depan orang banyak. Saya tidak menunjukkan betapa hancurnya saya. Karena saya tahu bahwa jika saya runtuh, semuanya akan runtuh. Dimas masih kuliah saat itu, masih membutuhkan saya untuk tetap kuat. Maka saya melanjutkan semuanya sendirian. Mengelola investasi, menghadiri rapat-rapat perusahaan cangkang lewat video call dari kamar tidur saya yang sempit. Membuat keputusan-keputusan besar sambil menyamar sebagai janda pensiunan yang hidup pas-pasan. Tetangga di apartemen mengira saya hanya ibu-ibu biasa. Setiap pagi saya jalan pagi, menyapa mereka dengan ramah. Beli sayur dari tukang keliling yang lewat depan gang. Ikut pengajian ibu-ibu RT setiap Jumat sore. Tidak ada yang tahu bahwa di laptop tua saya yang sering saya bawa ke warung kopi, tersimpan akses ke puluhan rekening bank dan portofolio investasi bernilai ratusan miliar rupiah. Dimas tumbuh menjadi anak yang baik. Lulus dari Universitas Trisakti, jurusan pemasaran, dengan nilai yang cukup bagus. Dia bekerja keras, tidak pernah mengeluh,
tidak pernah minta uang lebih dari yang seharusnya. Saya bangga padanya karena dia memang belajar berdiri di kakinya sendiri. Seperti yang kami inginkan, dia sekarang bekerja sebagai marketing lead di sebuah startup rantai distribusi. Gajinya cukup untuk hidup layak, tapi tidak berlebihan. Dia hidup sederhana, sama seperti cara saya mengajarinya sejak kecil. Dan dia tidak pernah tahu bahwa ibunya sebenarnya bisa membeli gedung kantor tempat dia bekerja jika saya mau. Lalu dia bertemu Sari. Bertemu saat pitch project bersama Sudirman Group, perusahaan properti besar yang waktu itu sedang mencari mitra untuk proyek logistik mereka. Dimas bilang Sari itu cantik, cerdas, dan perhatian. Dia jatuh cinta. Dan saya sebagai ibu hanya bisa tersenyum dan mendoakan yang terbaik untuk anak saya. Tapi sejak awal saya merasa ada yang tidak beres. Sari terlalu sering bertanya soal uang pensiun. Terlalu sering menawarkan bantuan keuangan dengan alasan peduli pada calon mertua. Terlalu sering menyelidik tentang aset-aset lama almarhum Haryo, seolah-olah mencari sesuatu yang tersembunyi. Saya selalu menjawab dengan halus, selama ini Allah cukupkan nak, karena jangan khawatir soal itu. Tapi saya mencatat semuanya, setiap pertanyaan, setiap tatapan, setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Dan pada tahun 2020, ketika pandemi melanda dan banyak perusahaan mulai goyah, Sudirman Group hampir bangkrut. Mereka berutang kemana-mana setelah ekspansi berlebihan di tahun-tahun sebelumnya. Bank mulai menagih, investor mulai kabur. Pak Dharma Sudirman yang selama ini tampak begitu percaya diri dan berkuasa, mulai terlihat panik. Saat itulah saya bergerak. Tidak dengan nama saya sendiri tentu saja. Saya menggunakan RWS Holdings lewat 2 lapis perusahaan boneka yang tidak akan bisa dilacak ke saya tanpa investigasi mendalam. Saya membeli Sudirman Group. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk mengendalikan keputusan-keputusan besar mereka. Saya hadir sekali di rapat akuisisi itu. Duduk di pojok ruangan, mengenakan baju kurung navy yang sama dengan yang saya pakai kemarin di pesta pernikahan. Tidak bicara, hanya mencatat, hanya mengamati. Pak Dharma ada di sana, sibuk dengan dokumen-dokumen tebal, sibuk dengan negosiasi angka, sibuk dengan semua drama yang dia ciptakan sendiri. Dia melirik ke arah saya sekali, 2 kali, tapi tidak peduli. Baginya, saya hanya asisten admin atau sekretaris dari pihak investor. Dia tidak tahu bahwa wanita yang duduk diam di pojok itu adalah orang yang baru saja menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran total. Dan dia juga tidak tahu bahwa beberapa tahun kemudian wanita itu akan menjadi ibu mertuanya. Tapi seiring waktu berjalan menjelang pernikahan, kecurigaan saya pada Sari semakin kuat. Gaya hidupnya makin mencolok. Tas-tas branded yang tiba-tiba muncul di foto Instagramnya. Perawatan di spa elit yang harganya bisa untuk makan sebulan penuh. Saya tidak menghakimi, tapi saya bertanya-tanya, dari mana uang itu? Lalu sumber saya di bank memberitahu sesuatu yang membuat saya waspada. Sari mengajukan pinjaman pribadi sebesar 380 juta rupiah 2 minggu sebelum pernikahan. Untuk apa? Tidak jelas. Tapi jumlah itu terlalu besar untuk sekadar persiapan pesta. Saya mulai menggali lebih dalam, dan saya menemukan hal-hal yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak. Sari tidak hanya jatuh cinta pada Dimas. Dia sedang mengincar sesuatu yang dia pikir ada di keluarga kami. Sesuatu yang dia pikir bisa dia ambil jika dia menikah dengan anak saya. Dan tepat 3 hari setelah pesta pernikahan kemarin, ketika pecahan gelas masih saya ingat dengan jelas, ponsel saya berbunyi. Pesan WhatsApp dari Sari. Bunda, bolehkah kita makan siang berdua?
Ada beberapa hal penting yang ingin saya bicarakan tentang masa depan keluarga. Saya membaca pesan itu sambil duduk di sofa apartemen saya yang sudah mulai usang. Di luar jendela, hujan turun lagi, sama seperti hari pernikahan kemarin. Saya menatap layar ponsel lama saya, lalu tersenyum tipis. Karena saya tahu persis apa yang akan terjadi. Saya tahu bahwa Sari tidak mengundang saya untuk makan siang biasa. Dia mengundang saya untuk perang. Perang yang dia pikir bisa dia menangkan. Perang yang dia tidak tahu bahwa lawannya sudah bersiap sejak 17 tahun yang lalu. Dan saya akan datang, tidak dengan senjata, tidak dengan ancaman, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kebenaran yang selama ini saya simpan rapat-rapat, dan kesabaran yang sudah diuji oleh waktu. Sari mengundang saya makan siang di restoran peranakan elit di Kemang. Tapi yang disajikan hari itu bukan hanya makanan mahal, melainkan strategi, permainan nada suara, dan racun dalam senyuman. Saya tiba di restoran tepat pukul 1 siang. Tempat itu bergaya kolonial modern, dengan dinding bata ekspos, tanaman hias gantung di mana-mana, dan pencahayaan hangat yang dibuat sedemikian rupa agar setiap sudutnya instagramable. Ini bukan restoran untuk orang biasa. Ini tempat di mana istri pejabat dan selebgram berkumpul, membicarakan bisnis sambil berpura-pura santai. Sari sudah duduk di pojok jendela dengan pencahayaan terbaik, tentu saja. Dia mengenakan blazer putih gading dari koleksi desainer terkenal, rambut disanggul rapi, makeup natural tapi jelas mahal. Di hadapannya sudah tersedia segelas wine putih dan beberapa appetizer yang belum disentuh. Dia tersenyum lebar ketika melihat saya masuk. "Bunda," ucapnya sambil berdiri dan memeluk saya dengan gerakan yang terlatih sempurna. "Terima kasih sudah mau datang. Saya tahu Bunda pasti sibuk." Saya tersenyum tipis, membalas pelukannya dengan sopan. "Tidak sibuk apa-apa, Nak. Hanya jalan pagi dan ke pasar tadi." Saya duduk di kursi yang sudah disiapkan, masih mengenakan kebaya hitam klasik yang sama saya pakai untuk acara-acara penting, membawa tas tangan kulit tua yang sudah menemani saya bertahun-tahun. Pelayan datang menyajikan air putih dan menu. Saya memesan yang sederhana saja, sup buntut dan nasi putih. Sari memesan salmon panggang dengan saus mentega dan segelas wine merah tambahan. Awalnya kami berbasa-basi. Sari bertanya tentang kesehatan saya, tentang apartemen, tentang apakah saya butuh bantuan apa-apa. Nada suaranya manis, penuh perhatian, seperti menantu idaman yang peduli pada mertua. Tapi saya bisa merasakan sesuatu di balik setiap kata yang dia ucapkan. Sesuatu yang licin, yang menunggu waktu untuk keluar. Dan akhirnya, setelah makanan datang dan kami mulai makan, Sari membuka pembicaraan yang sebenarnya. "Bunda," kata Sari sambil meletakkan garpu dan pisaunya dengan hati-hati. "Saya rasa sudah saatnya kita bicara sebagai keluarga. Tentang keterbukaan antar generasi, tentang perencanaan aset lintas waktu, tentang fondasi keluarga modern." Saya mengangkat kepala, menatapnya sambil terus menyuap sup saya dengan tenang. Saya tidak menjawab, hanya menunggu. Sari melanjutkan, kali ini dengan nada yang sedikit lebih serius. "Jadi semalam cerita soal rapat akuisisi dulu," kata Sari pelan. Matanya mengamati setiap perubahan raut wajah saya. Katanya ada satu wanita yang tampak tidak biasa. Mirip sekali dengan Bunda. Dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah cetakan artikel koran dari 3 tahun lalu tentang akuisisi Sudirman Group. Di sudut artikel itu ada foto kecil, agak buram, menunjukkan siluet samar seorang wanita dalam baju navy, berdiri di sudut ruangan. Sari meletakkan artikel itu di atas meja,
tepat di samping piring saya. Saya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada makanan saya. Banyak orang mengenakan warna navy waktu itu, kata saya datar. Tapi menarik bahwa kamu sangat memperhatikan. Sari tidak menyerah. Dia condong sedikit ke depan, suaranya turun menjadi bisikan yang terdengar intim, tapi penuh perhitungan. Bunda, saya tahu ini mungkin sensitif, tapi investor anonim yang membeli perusahaan Daddy waktu itu muncul dan lenyap seperti bayangan. Struktur perusahaan cangkang, aliran dana misterius, pengelolaan aset tanpa jejak langsung. Semua itu bukan hal yang mudah dilakukan tanpa keahlian khusus. Dia berhenti sejenak, menunggu reaksi saya. Tapi saya tetap diam, terus makan dengan tenang, seolah-olah pembicaraan ini tidak lebih penting daripada membicarakan harga sayur di pasar. Sari menghela napas pelan, lalu melanjutkan dengan nada yang dibuat-buat menjadi lebih hangat. Bunda, kami hanya ingin tahu, bukan untuk menuduh atau apa, tapi untuk bisa merencanakan masa depan bersama. Kalau memang Bunda punya aset yang lebih besar dari yang kami kira, itu bukan masalah. Justru itu bagus, kita bisa kelola bersama untuk kebaikan semua. Akhirnya, saya meletakkan sendok saya, menatap Sari dengan tenang, tanpa emosi apapun di wajah saya. Lalu saya membuka tas saya. Sari terlihat sedikit tegang. Mungkin dia mengira saya akan mengeluarkan dokumen penting atau bukti kekayaan atau apapun yang dia cari selama ini. Tapi yang saya keluarkan adalah map coklat tipis. Saya membuka map itu perlahan, mengeluarkan beberapa lembar kertas dan meletakkannya satu persatu di atas meja, tepat di hadapan Sari. Lembar pertama, bukti transaksi 3 kartu kredit atas nama Sari Sodirman, semua dibuka 2 bulan sebelum pernikahan, dengan total limit hampir 1 miliar rupiah. Lembar kedua, riwayat pengajuan pinjaman konsumtif Sari ke 2 bank swasta, total 380 juta rupiah, dengan alasan renovasi rumah yang sebenarnya tidak pernah direnovasi. Lembar ketiga, laporan dari detektif swasta Ashanta and Partners, sebuah firma investigasi yang ternyata disewa Sari 3 minggu sebelum acara lamaran untuk menggali informasi tentang keluarga Haryo. Lembar keempat, bukti konsultasi Sari dengan firma hukum Mawar & Rekan yang spesialis menangani sengketa waris dan pembagian aset keluarga. Wajah Sari berubah. Dari percaya diri menjadi pucat, dari tenang menjadi gelisah. Tangannya yang tadi santai memegang gelas wine, sekarang gemetar sedikit. Kamu menyukai struktur perusahaan, nak? Kata saya dengan suara yang tetap lembut, tapi ada ketegasan di balik setiap kata. Maka kamu pasti juga tahu pentingnya jejak digital. Setiap transaksi meninggalkan jejak. Setiap telepon, setiap email, setiap pertemuan dengan pengacara atau detektif, semuanya bisa dilacak kalau kita tahu caranya. Sari mencoba bicara, tapi suaranya tersangkut. Bunda, saya bisa jelaskan. Ini semua hanya untuk apa? Potong saya. Masih dengan nada tenang tapi tajam. Untuk memastikan bahwa kamu menikah dengan orang yang tepat, atau untuk memastikan bahwa kamu menikah dengan uang yang tepat. Tepat saat itu, Dimas datang. Saya sengaja meminta dia untuk datang setengah jam lebih lambat, agar saya punya waktu untuk bicara 4 mata dengan Sari terlebih dahulu. Dia masuk dengan wajah bingung, melihat kami berdua duduk dengan ketegangan yang bisa dirasakan dari kejauhan. Ma, kenapa aku dipanggil ke sini? Tanya Dimas sambil duduk di kursi kosong di samping Sari. Ada apa? Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya mendorong map berisi semua bukti itu ke arah Dimas. Baca sendiri, kata saya pelan. Dimas mengambil map itu, membaca satu persatu dokumen di dalamnya. Wajahnya berubah dari bingung menjadi tidak percaya, lalu menjadi kecewa yang mendalam.
Tangannya gemetar saat dia menatap Sari. "Sari," kata Dimas dengan suara yang nyaris berbisik. "Kamu nyewa detektif untuk cari tahu tentang keluargaku. Kamu ngajuin pinjaman ratusan juta dan aku gak tahu kamu konsultasi pengacara soal warisan padahal kita baru nikah seminggu." Sari mencoba meraih tangan Dimas, tapi dia mengelak. "Sayang, aku bisa jelaskan," kata Sari dengan suara yang mulai panik. "Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang keluarga, tentang masa depan kita. Ini semua buat kita juga." "Buat kita?" Dimas memotong dengan nada yang mulai meninggi. "Atau buat kamu?" Saya mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berdua tenang. Saya lalu mengeluarkan satu lembar terakhir dari tas saya. Ini adalah rekaman percakapan telepon Sari dengan sahabatnya, yang berhasil didapat oleh orang yang saya percaya. Saya tidak bangga melakukan ini, tapi saya harus melindungi anak saya. Saya membacakan sebagian dari transkrip itu dengan suara pelan tapi jelas. Kalau dia ternyata anak orang kaya diam-diam, ya jackpot dong. Aku capek mulai dari nol. Enakan kan kalau ada modal dari awal. Keheningan menyelimuti meja kami. Bahkan suara musik lembut dari speaker restoran terasa terlalu keras. Dimas menatap Sari dengan tatapan yang hancur. Sari menatap ke bawah, tidak berani menatap balik. "Kamu menikahiku karena sayang?" tanya Dimas dengan suara yang bergetar. "Atau karena kamu pikir aku pewaris uang?" Saya tidak membiarkan Sari menjawab. Saya berdiri dari kursi, mengambil tas saya, dan berkata dengan tenang, "Kalian boleh lanjutkan makan. Saya harus kembali." Dimas menatap saya. "Ma, mau kemana?" "Pulang," jawab saya sederhana. Tapi sebelum saya pergi, saya menatap langsung ke mata Sari dan berkata dengan tegas, "Kalau kamu masih ingin bermain, pastikan kamu tahu permainan seperti apa yang sedang kamu masuki." Saya berjalan keluar dari restoran itu dengan langkah tenang. Di luar, hujan mulai turun lagi. Saya berdiri sebentar di bawah kanopi, menghirup udara dingin, lalu tersenyum kecil. Karena untuk pertama kalinya, Sari tidak membalas dengan senyuman. Dan saya tahu, perang ini baru saja dimulai dengan serius. Ketika orang lain baru mulai menyusun strategi, saya sudah menyusun bukti. Ketika mereka meraba-raba informasi, saya sudah memegang kendali atas narasi. 3 hari setelah makan siang di Kemang, saya mengundang Dimas dan Sari ke apartemen saya di Cikini. Bukan untuk menjelaskan, tapi untuk memperjelas. Ada perbedaan tipis tapi penting di antara keduanya. Apartemen saya sederhana. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu kecil dengan sofa lama yang sudah belasan tahun tidak diganti, meja kayu bekas yang saya cat ulang sendiri, dan beberapa foto keluarga di dinding. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang mencolok. Inilah tempat di mana saya membesarkan Dimas sendirian setelah Haryo wafat. Inilah tempat di mana saya membuat keputusan-keputusan besar yang mengubah hidup kami. Sambil duduk di sofa, lusuh dengan laptop tua di pangkuan. Saya menyiapkan teh melati dan beberapa potong kue basah buatan tetangga sebelah. Suasana sopan, tapi siapapun bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Dimas datang lebih dulu. Wajahnya lelah, matanya sembab seperti orang yang kurang tidur. Sari datang 5 menit kemudian, mengenakan baju yang jauh lebih sederhana dari biasanya, tanpa perhiasan mencolok, seolah mencoba menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang saya tuduhkan. Mereka duduk berseberangan dengan saya. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara hujan di luar jendela dan desiran angin yang masuk lewat celah pintu. Akhirnya Dimas membuka suara. "Ma," kata dia dengan nada putus asa. "Aku capek mendengar dari luar. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemarin Pak Dharma telepon, nanyain soal paten almarhum Bapak,
nanyain soal investasi mama. Aku bingung harus jawab apa, karena aku sendiri gak tahu apa-apa. Saya menatap anak saya, anak semata wayang yang saya besarkan dengan penuh cinta dan pengorbanan. Hati saya sakit melihatnya seperti ini. Tapi saya tahu bahwa ini saatnya. Saatnya untuk membuka sebagian topeng yang selama ini saya kenakan. Saya menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Dimas Sari, kata saya pelan tapi jelas. Saya akan ceritakan beberapa hal yang selama ini saya simpan. Bukan karena saya tidak percaya pada kalian, tapi karena saya ingin melindungi kalian. Saya menceritakan tentang paten yang dijual almarhum Haryo. Bahwa harganya tidak sebesar yang pernah saya katakan pada Dimas. Bahwa sebenarnya kami mendapat 8,3 miliar rupiah. Bukan sekadar kompensasi pensiun biasa. Bahwa uang itu kami investasikan dalam berbagai bentuk lewat perusahaan bernama RWS Holdings yang berbasis di Singapura. Dimas terdiam, matanya membelalak. 8,3 miliar? Tanyanya tidak percaya. Ma, kenapa gak pernah bilang? Karena bapakmu dan saya sepakat. Jawab saya tenang. Kami ingin kamu belajar berdiri sendiri. Belajar bekerja keras. Kalau kamu tahu kami punya uang sebanyak itu, kamu tidak akan pernah merasakan bagaimana susahnya mencari nafkah sendiri. Lalu saya lanjutkan. Saya ceritakan tentang akuisisi Sudirman Group 3 tahun lalu. Bahwa saya adalah pihak di balik penyelamatan perusahaan Pak Dharma dari kebangkrutan. Bahwa wanita dalam baju navy yang duduk diam di pojok ruang rapat itu adalah saya. Sari terlihat semakin pucat. Tangannya yang tadi berusaha terlihat tenang di atas pangkuan, mulai gemetar. Jadi Bunda, kata Sari dengan suara yang hampir berbisik. Bunda yang punya Sudirman Group sekarang? Tidak sepenuhnya, jawab saya. Tapi cukup untuk punya kendali atas keputusan-keputusan penting. Dimas menggelengkan kepala seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Mak ternyata tajir, gumamnya pelan. Dan aku gak tahu apa-apa. Saya meraih tangan anak saya. Nak, kata saya lembut. Ini bukan soal tajir atau tidak. Ini soal menjaga apa yang bapakmu tinggalkan untuk kita. Dan memastikan tidak ada orang yang memanfaatkan kita. Tepat saat itulah Sari mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah map tebal berwarna biru. Dia meletakkannya di atas meja dengan gerakan yang dibuat-buat, terlihat percaya diri. Meskipun tangannya masih gemetar. Bunda, kata Sari sambil membuka map itu. Sebenarnya saya sudah menduga. Makanya saya sudah menyiapkan ini. Di dalam map itu ada proposal. Proposal pembentukan yayasan keluarga. Saya membacanya dengan cepat. Strukturnya terdiri dari 3 anggota utama, saya, Dimas, dan Sari. Yayasan akan mengelola aset bersama secara transparan. Ada usulan modal awal 50 miliar rupiah sebagai starting capital untuk branding dan ekspansi bisnis keluarga. Sari menjelaskan dengan antusias yang dibuat-buat. Ini demi kemajuan keluarga, Bunda, katanya. Kalau kita bekerja bersama, transparan, semuanya jadi lebih mudah. Tidak ada yang saling curiga, tidak ada yang merasa dikhianati. Dimas menatap proposal itu dengan bingung. Sari, tanya dia pelan, kamu bikin ini sejak kapan? Sari tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah terus menjelaskan tentang visi dan misi yayasan, tentang bagaimana ini akan menguntungkan semua pihak, tentang bagaimana transparansi adalah kunci keharmonisan keluarga modern. Saya memotong penjelasannya dengan pertanyaan sederhana. Dan siapa yang akan pegang kendali distribusi dana? Sari tersenyum. Dibagi rata, tentu. Kita semua punya suara. Keputusan diambil berdasarkan voting. Saya mengangguk pelan, lalu mengeluarkan map saya sendiri. Map kedua yang sudah saya siapkan sejak kemarin. Sari terlihat sedikit terkejut melihat saya juga membawa dokumen.
Sebelum kita bicara soal yayasan, kata saya sambil membuka map itu perlahan, mungkin ada beberapa hal lain yang perlu kita klarifikasi dulu. Lembar pertama yang saya keluarkan, bukti percakapan Sari dengan pengacara dari firma Mawar & Rekan, membahas tentang potensi gugatan hak waris terhadap mertua. Ada screenshot email, ada transkrip percakapan telepon, ada bahkan draft surat gugatan yang belum jadi. Lembar kedua, bukti Sari menghubungi notaris untuk mengecek validitas akta warisan almarhum Haryo, mencari celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Lembar ketiga, bukti email Sari ke seorang jurnalis gosip ekonomi bernama Randy Kusuma, menyarankan topik profil anonim investor wanita misterius sebagai bahan berita eksklusif dengan imbalan fee tertentu. Wajah Sari berubah dari percaya diri menjadi pucat pasi. "Bunda," bisiknya. "Dari mana Bunda dapat semua ini?" Saya tidak menjawab pertanyaannya. Saya hanya menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Kamu bilang transparansi adalah kunci. Maka ini transparansi dari saya. Ini yang kamu lakukan di belakang keluarga, yang kamu bilang ingin kamu lindungi." Dimas bangkit dari duduknya. Tangannya gemetar memegang dokumen-dokumen itu. Suaranya bergetar ketika dia bicara. "Sari," katanya nyaris tidak terdengar, "kamu mau gugat mama? Kamu hubungi jurnalis buat ekspos keluargaku. Ini yang kamu maksud dengan masa depan kita?" Sari mencoba meraih tangan Dimas, tapi dia mengelak. "Sayang, dengarkan aku dulu," kata Sari dengan suara yang mulai panik. "Ini semua salah paham. Aku hanya konsultasi. Aku tidak benar-benar mau melakukan semua itu. Aku hanya ingin tahu opsi apa yang ada." "Opsi?" potong Dimas dengan nada yang kini meninggi. "Opsi untuk apa? Untuk merebut harta mama kalau aku mati duluan. Untuk jual cerita keluargaku ke media kalau kamu tidak dapat yang kamu mau." Saya mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berdua tenang. Saya berdiri dari kursi saya, berjalan ke jendela, menatap hujan yang turun semakin deras di luar. "Sari," kata saya tanpa berbalik menatapnya. "Saya bukan musuh kamu. Saya tidak pernah ingin menjadi musuh siapapun. Tapi saya juga bukan seseorang yang bisa kamu gunakan sebagai batu loncatan untuk naik lebih tinggi. Saya adalah ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Dan itu yang sedang saya lakukan sekarang." Saya berbalik, menatap mereka berdua. Dimas terlihat hancur, duduk lemas di sofa dengan wajah terkubur di kedua tangannya. Sari duduk kaku, matanya berkaca-kaca, tapi saya tidak tahu apakah itu air mata penyesalan atau air mata karena rencananya terbongkar. "Kalau Bunda tidak mau kerjasama," kata Sari dengan suara yang bergetar, "maka saya akan lakukan semua lewat jalur hukum. Saya punya hak sebagai istri Dimas. Saya punya hak untuk tahu kondisi keuangan keluarga." Saya tersenyum tipis mendengar ancaman itu. "Silakan," jawab saya tenang. "Tapi kalau kamu main dengan hukum, pastikan kamu siap dengan semua konsekuensinya. Karena saya punya pengacara yang jauh lebih berpengalaman dari siapapun yang pernah kamu temui. Saya punya bukti-bukti yang jauh lebih lengkap dari yang bisa kamu bayangkan. Dan yang paling penting, saya punya kesabaran yang sudah teruji selama 17 tahun." Sari berdiri dari duduknya, mengambil tasnya dengan gerakan tergesa-gesa. "Baik kalau begitu," katanya dengan suara yang berusaha terdengar tegas tapi gagal. "Kita akan lihat di pengadilan siapa yang menang." Dia berjalan ke pintu, tapi sebelum keluar, dia berbalik sebentar menatap Dimas. "Sayang, aku harap kamu bisa memilih antara aku atau ibumu." Dimas tidak menjawab. Dia hanya duduk di sana, dia membatu. Setelah Sari pergi dan pintu tertutup, keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar.
Saya duduk kembali di sebelah Dimas, memeluknya pelan. "Ma," bisik Dimas dengan suara parau. "Kenapa semua jadi seperti ini? Aku pikir aku menikahi orang yang aku cinta. Ternyata aku cuma transaksi buat dia." "Nak," kata saya sambil mengusap rambut anaknya seperti dulu ketika dia masih kecil. "Cinta itu jujur. Kalau dasarnya perhitungan, itu bukan cinta, itu transaksi. Dan kamu berhak dapat yang lebih baik dari itu." Malam itu Dimas tidur di kamar lamanya, kamar kecil yang masih persis seperti dulu ketika dia masih remaja. Dan saya duduk di ruang tamu sampai larut malam, menatap map-map berisi dokumen, sambil memikirkan langkah selanjutnya yang harus saya ambil untuk melindungi anak saya dari kehancuran yang lebih besar. Ketika seseorang mencoba menjatuhkan saya dengan hukum, saya tidak menghindar. Saya mengajukan kontrak, tapi tidak semua kontrak bisa ditandatangani tanpa kehilangan harga diri. Seminggu setelah pertemuan di apartemen saya, Sari bergerak dengan cepat, lebih cepat dari yang saya kira. Dia menggandeng firma hukum Satria N. Mahesa, sebuah firma besar yang terkenal menangani kasus-kasus litigasi warisan dan sengketa investasi keluarga. Mereka punya reputasi sebagai firma yang agresif, tidak kenal kompromi, dan selalu mencari celah hukum sekecil apapun untuk dimanfaatkan. Somasi datang lewat kurir pada Kamis pagi. Amplop coklat tebal dengan stempel resmi firma hukum. Saya membukanya dengan tenang sambil menyeruput teh panas di teras apartemen. Isinya panjang lebar, penuh istilah hukum yang dibuat rumit untuk mengintimidasi. Intinya sederhana. Sari mengklaim bahwa saya telah menyembunyikan aset warisan almarhum Haryo yang seharusnya menjadi hak Dimas. Dan karena Dimas adalah suaminya, maka Sari punya hak untuk menuntut transparansi penuh atas semua aset tersebut. Mereka meminta agar semua aset saya dibekukan sementara sambil menunggu proses investigasi hukum. Mereka juga mengancam akan mengajukan gugatan perdata dengan dasar penggelapan kekayaan warisan pasangan jika saya tidak kooperatif dalam 14 hari ke depan. Saya membaca somasi itu 2 kali, lalu melipat kembali dengan rapi. Tidak ada amarah di hati saya, hanya ketenangan seseorang yang sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk sejak awal. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah langkah Sari berikutnya. Dia menghubungi beberapa kenalan di media ekonomi digital. Saya tahu ini karena orang-orang saya memberitahu. Ada rencana untuk meniup isu tentang ibu mertua misterius, pemilik kekayaan gelap, investor anonim yang mengendalikan perusahaan-perusahaan besar dari balik layar. Mereka ingin membuat narasi bahwa saya adalah orang yang manipulatif, yang menyembunyikan kekayaan dari keluarga sendiri demi kekuasaan. Sore itu saya bertemu dengan Bu Rina Hadisurya, pengacara saya yang sudah menemani saya selama lebih dari 10 tahun. Kami bertemu di kantornya yang sederhana di kawasan Menteng, jauh dari gedung-gedung megah firma hukum besar. Bu Rina adalah wanita paruh baya dengan kacamata tebal dan senyum hangat, tapi jangan salah, dia adalah salah satu pengacara paling tajam yang pernah saya kenal. Somasi ini tidak kuat secara hukum, kata Bu Rina setelah membaca dokumen yang saya bawa. Mereka hanya mencoba menakut-nakuti. Tapi Bu, kalau ini sampai masuk ke ranah hukum terbuka, media akan mencium, reputasi bisa hancur, bukan karena ibu salah, tapi karena cara mereka membingkai cerita. Saya mengangguk, saya tahu risikonya, maka saya tidak akan membiarkan ini masuk ke pengadilan. Bu Rina menatap saya dengan serius. Ibu punya rencana? Saya tersenyum tipis. Selalu, kami menghabiskan 3 jam berikutnya menyusun strategi. Saya juga menghubungi Pak Surya Wahyudi,
penasihat finansial saya yang mengelola sebagian besar portofolio RWS Holdings. Kami meninjau kembali seluruh struktur perusahaan cangkang, memastikan tidak ada celah yang bisa diendus dari luar. Sebagian dana likuid dipindahkan ke rekening khusus di luar negeri. Tidak untuk disembunyikan, tapi untuk diamankan sementara waktu. Akses internal dari perusahaan joint venture yang mungkin bisa dilacak, kami bekukan untuk sementara. Lalu saya menyusun langkah terakhir. Rapat konfrontasi final. Bukan di pengadilan, tapi di meja negosiasi. Di tempat yang netral, dengan saksi yang kredibel, dan dengan semua kartu sudah terbuka di atas meja. Saya mengirim undangan resmi lewat Bu Rina kepada pihak Sari. Rapat akan diadakan di kantor firma hukum Netra & Partners, sebuah firma independen yang tidak ada hubungannya dengan kedua belah pihak. Dihadiri oleh saya, Dimas, Sari, Pak Dharma, Bu Sinta, dan pengacara masing-masing. Tujuannya menyelesaikan masalah keluarga sebelum masuk ruang pengadilan dan menjadi konsumsi publik. Rapat dijadwalkan Selasa pagi, pukul 10. Kantor Netra & Partners berada di lantai 26 gedung tinggi di kawasan Sudirman. Ruang konferensi yang mereka sediakan luas, dengan meja panjang dari kayu jati, kursi kulit hitam yang nyaman, dan jendela kaca besar yang menghadap ke hiruk-pikuk kota di bawah. Saya datang lebih awal, ditemani Bu Rina. Kami duduk tenang, menunggu yang lain datang. Pak Dharma dan Bu Sinta tiba berikutnya. Wajah mereka terlihat tegang tapi berusaha tenang. Mereka memberi salam sopan, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Hanya formalitas. Sari datang paling akhir. Dia mengenakan gamis mewah berwarna krem dengan hijab, segi 4 yang rapi, membawa tas branded dan ditemani pengacaranya yang tampak percaya diri. Dimas duduk di ujung meja terpisah dari Sari. Wajahnya lelah dan kosong. Pengacara Sari membuka pembicaraan dengan nada formal dan dingin. Kami hadir hari ini untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, katanya. Klien kami merasa bahwa ada ketidaktransparan dalam pengelolaan aset keluarga, dan kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus masuk jalur litigasi yang panjang dan melelahkan. Bu Rina mengangguk sopan, lalu memberi isyarat pada saya untuk bicara. Saya berdiri, menatap satu persatu orang yang hadir di ruangan itu. Terima kasih sudah bersedia hadir, kata saya dengan suara tenang tapi tegas. Saya mengerti bahwa ada banyak pertanyaan, banyak ketidakpastian. Hari ini saya harap kita bisa menemukan titik temu yang baik untuk semua pihak. Lalu Sari lewat pengacaranya menyampaikan proposal mereka. Mereka meminta pembentukan Yayasan Keluarga Sudirman Haryo dengan struktur dewan yang terdiri dari saya, Sari, dan Dimas. Mereka meminta saya menyumbangkan 100 miliar rupiah sebagai modal awal yayasan. Setiap pengeluaran besar harus melalui voting dewan. Semuanya dikemas dengan bahasa yang indah tentang kebaikan keluarga, transparansi antar generasi, dan mempersiapkan masa depan anak cucu. Pak Dharma menambahkan dengan suara yang dibuat-buat penuh perhatian. Bu Rani, kami semua keluarga, tidak ada yang ingin ada perpecahan. Ini semua demi kebaikan bersama. Saya mendengarkan dengan tenang tanpa memotong. Setelah mereka selesai bicara, saya mengeluarkan dokumen saya sendiri. Dokumen balasan yang sudah saya siapkan dengan sangat hati-hati. Saya menghargai proposal Anda, kata saya sambil membuka map di hadapan saya. Tapi saya punya penawaran lain yang mungkin lebih realistis dan lebih adil. Saya mengeluarkan lembar demi lembar, meletakkannya di atas meja agar semua bisa melihat. Saya tawarkan uang kompensasi sebesar 6,5 miliar rupiah untuk Sari. Uang ini cukup untuk dia memulai hidup baru, membeli rumah, atau membuka usaha sendiri.
Pak Dharma dan keluarganya tidak akan mengalami masalah dengan rumah mereka. Dan Pak Dharma tetap akan menerima honorarium konsultasi dari beberapa proyek perusahaan hasil akuisisi selama 2 tahun ke depan. Ruangan itu hening, semua mata menatap saya. Tapi ada syaratnya. Lanjut saya dengan nada yang tidak bisa ditawar. Sari tidak boleh menghubungi Dimas atau saya lagi setelah ini. Tidak boleh menggunakan nama keluarga Haryo dalam bentuk apapun. Tidak boleh membuka informasi apapun ke media, baik langsung maupun tidak langsung. Semua harus diikat dalam perjanjian hukum yang kuat dengan sanksi yang jelas jika dilanggar. Wajah Sari berubah. Dari percaya diri menjadi terkejut, lalu menjadi marah. Bunda, katanya dengan suara yang mulai meninggi. Ini seperti Bunda mau buang saya dari keluarga. Saya menatapnya dengan tenang. Bukan saya yang membuang kamu, Sari. Kamu yang memilih jalan ini sejak awal. Kamu yang menyewa detektif untuk menyelidiki keluarga suamimu. Kamu yang berkonsultasi dengan pengacara untuk mencari cara menggugat mertua sendiri. Kamu yang menghubungi jurnalis untuk menjual cerita keluarga. Ini semua pilihan kamu. Pak Dharma mencoba menengahi. Bu Rani, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. 6,5 miliar itu, ya kami hargai niat baiknya. Tapi mungkin bisa kita naikkan sedikit dan syarat-syaratnya bisa kita bicarakan lagi. Saya menggeleng pelan. Ini bukan negosiasi Pak Dharma. Ini penawaran terakhir saya. Ambil atau tinggalkan. Dimas yang sejak tadi diam, tiba-tiba bicara dengan suara yang bergetar. Ma, aku merasa semua ini bukan keluarga lagi. Ini seperti pasar saham, semua ada harganya. Saya berjalan ke arah Dimas, meraih tangannya yang dingin dan berkata dengan lembut. Nak, cinta itu jujur. Kalau dasarnya perhitungan, itu bukan cinta. Itu transaksi. Dan Mama tidak akan membiarkan kamu terus berada dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan perhitungan. Sari menatap saya, lalu menatap tawaran di atas meja. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Lalu dia bertanya dengan suara yang hampir berbisik. Apa yang terjadi kalau saya menolak? Saya menatap balik dengan tatapan yang tidak berkedip. Kamu akan kehilangan segalanya. Tapi tidak karena saya merebut, karena kamu memilih jalan yang salah. Karena bukti-bukti yang saya punya akan saya berikan ke pengadilan, ke media, ke siapa saja yang perlu tahu. Dan nama kamu, nama keluarga Sudirman akan hancur. Bukan karena saya jahat, tapi karena kebenaran harus diungkap. Keheningan panjang mengisi ruangan. Bahkan suara kota di luar jendela terasa jauh. Sari menatap ke bawah, tangannya meremas-remas tasnya. Pak Dharma dan Bu Sinta saling berpandangan dengan wajah yang penuh keputusasaan. Akhirnya Sari berdiri. Katanya dengan suara parau, saya perlu waktu untuk pikir. Saya mengangguk. Kamu punya 24 jam. Setelah itu, penawaran ini tidak berlaku lagi. Mereka keluar dari ruangan satu persatu. Dimas adalah yang terakhir pergi, setelah memeluk saya erat dan berbisik. Terima kasih, Ma. Maafkan aku sudah bawa orang yang salah masuk ke keluarga kita. Saya mengusap punggungnya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Kamu hanya mencintai dengan tulus. Salahnya bukan pada kamu. Malam itu saya tidak bisa tidur. Duduk di balkon apartemen, menatap langit Jakarta yang gelap dan berawan, sambil berdoa agar semua ini berakhir dengan cara yang terbaik. Bukan cara yang saya menang, tapi cara yang melindungi anak saya dari kehancuran lebih dalam. Beberapa pertempuran tidak dimenangkan dengan suara, tapi dengan tanda tangan. Dan hari itu, pena lebih tajam daripada pedang. Pukul 10:57 pagi berikutnya, email masuk ke kotak surat Bu Rina. Email dari pengacara Sari dengan subjek yang singkat.
Persetujuan penyelesaian. Saya membacanya dengan tenang sambil duduk di sofa apartemen. Secangkir kopi hitam yang sudah dingin di samping saya. Klien kami menyetujui semua syarat yang diajukan. Mohon siapkan proses transfer dan dokumen perjanjian untuk ditandatangani hari ini jika memungkinkan. Tidak ada kata maaf, tidak ada penjelasan, hanya kalimat pendek yang profesional dan dingin. Tapi saya tahu apa artinya. Sari kalah, atau lebih tepatnya dia memilih untuk menerima kekalahan sebelum kehilangan lebih banyak lagi. Bu Rina menelepon 1 jam kemudian. "Ibu," kata dia dengan nada yang hati-hati. "Mereka sudah setuju. Tapi saya perlu ibu tahu bahwa ini akan menjadi perjanjian yang mengikat sangat kuat. Sekali ditandatangani, tidak ada jalan kembali. Untuk ibu dan untuk mereka, saya tahu jawab saya pelan. Itu memang yang saya inginkan. Tidak ada jalan kembali. Penandatanganan dijadwalkan sore itu juga. Di kantor notaris Pak Bambang Sutrisno di kawasan Kuningan. Ruangannya formal dengan bau kertas tua dan kayu jati yang khas. Meja panjang di tengah ruangan sudah disiapkan dengan dokumen-dokumen tebal. Setiap halaman sudah diberi tanda kuning di bagian yang harus ditandatangani. Saya datang ditemani Bu Rina dan Pak Surya, penasihat finansial saya. Kami duduk di satu sisi meja. Sari datang bersama orang tuanya dan pengacaranya, duduk di sisi berlawanan. Tidak ada Dimas. Dia memilih untuk tidak hadir, tidak sanggup menyaksikan saat keluarga yang dia impikan hancur berkeping-keping di hadapan matanya sendiri. Pak Bambang, notaris yang sudah berusia hampir 70 tahun dengan rambut putih dan kacamata tebal, membuka sesi dengan suara yang tenang dan berwibawa. "Baik, kita semua hadir di sini untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian penyelesaian antara Ibu Maharani Wulandari dan Nyonya Sari Sodirman. Saya sudah membaca seluruh isi perjanjian dan saya akan memastikan semua pihak memahami konsekuensi hukum dari apa yang akan ditandatangani hari ini." Dia mulai membacakan poin-poin penting dari perjanjian. Transfer dana sebesar 6,5 miliar rupiah dari rekening RWS Holdings ke rekening pribadi Sari Sodirman. Larangan kontak antara Sari dengan Dimas atau Maharani dalam bentuk apapun, termasuk media sosial, telepon, pesan, atau melalui pihak ketiga. Larangan penggunaan nama keluarga Haryo dalam bentuk publikasi, bisnis, atau kepentingan lain. Larangan membuka informasi tentang keluarga Haryo kepada media massa dalam bentuk apapun. Sanksi hukum berupa pengembalian seluruh dana ditambah denda sebesar 5 miliar rupiah jika perjanjian dilanggar. Pak Bambang menatap Sari dengan serius. "Nyonya Sari, apakah Anda memahami semua ini?" Sari mengangguk pelan. Wajahnya pucat seperti kertas. Suaranya hampir tidak terdengar ketika dia menjawab. "Ya, saya paham." Pak Dharma di sampingnya terlihat tidak nyaman, tangannya terus meremas-remas tangan istrinya yang duduk di sebelahnya. Bu Sinta menatap ke bawah, tidak berani menatap siapapun. Mereka semua tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kehormatan, tentang harga diri, tentang kenyataan bahwa mereka kalah dalam permainan yang mereka sendiri yang mulai. Penandatanganan dimulai. Saya menandatangani terlebih dahulu, dengan tangan yang tenang dan tulisan yang jelas. Lalu giliran Sari. Tangannya gemetar ketika dia mengangkat pena. Untuk sesaat dia berhenti, menatap dokumen di hadapannya dengan tatapan kosong. Lalu dia melirik ke arah saya. Mata kami bertemu. Tidak ada kata-kata yang terucap, tapi saya bisa membaca apa yang ada di matanya. Penyesalan, kemarahan, rasa malu, dan mungkin di suatu sudut yang sangat dalam, sedikit kelegaan bahwa semua ini akhirnya berakhir. Dia menandatangani.
1 halaman, 2 halaman, sampai halaman terakhir. Pak Bambang memeriksa setiap tanda tangan, lalu membubuhi stempel dan materai di setiap lembar. Saksi-saksi dari kantor notaris juga menandatangani. Semuanya resmi, semuanya sah di mata hukum. Transfer dana dilakukan di tempat yang sama lewat sistem perbankan digital yang diawasi langsung oleh Pak Surya dan pengacara Sari. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 6,5 miliar rupiah berpindah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Sari. Konfirmasi muncul di layar laptop. Semua selesai, Pak Bambang memberikan salinan dokumen yang sudah disahkan kepada kedua belah pihak. Baik, kata dia dengan nada final. Perjanjian ini sudah sah dan mengikat. Saya harap semua pihak bisa menjalankan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab. Sari mengambil dokumennya dengan tangan yang masih gemetar. Memasukkannya ke dalam tas tanpa berkata apa-apa. Lalu dia berdiri, diikuti oleh orang tuanya dan pengacaranya. Mereka berjalan ke pintu tanpa menoleh, tanpa mengucapkan selamat tinggal, tanpa satu kata pun. Pintu tertutup pelan di belakang mereka, dan saya tahu bahwa itu adalah terakhir kalinya saya akan melihat Sari Soedirman dalam hidup saya. Sore itu, hujan turun lagi. Saya pulang ke apartemen sendirian. Bu Rina sudah pamit untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang perlu diarsipkan. Di dalam apartemen yang sepi, saya duduk di sofa tua yang sudah menemani saya bertahun-tahun, menatap langit-langit yang mulai menguning karena usia. Dimas menelepon malam itu. Suaranya lelah tapi terdengar sedikit lebih ringan. Ma, kata dia pelan. Aku sudah ajukan cerai ke pengadilan agama tadi siang. Pengacara bilang prosesnya akan cepat karena bisa pakai alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Saya menghela napas panjang. Nak, kalau itu yang terbaik buat kamu, Mama mendukung. Tapi pastikan kamu baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja, Ma. Jawabnya meskipun saya tahu dia sedang berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri. Aku cuma butuh waktu. Waktu. Ya, waktu yang akan menyembuhkan luka. Waktu yang akan membuat semua ini menjadi pelajaran berharga. Waktu yang akan membuat Dimas menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Minggu-minggu berlalu. Kemudian bulan, kehidupan perlahan kembali normal. Saya kembali ke rutinitas saya. Jalan pagi, belanja ke pasar, pengajian Jumat sore dengan ibu-ibu RT. Mengurus investasi dari laptop tua di apartemen. Tidak ada yang berubah dari luar. Tapi di dalam, saya tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah bab telah ditutup. Sebuah perang telah dimenangkan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran dan kesabaran. 6 bulan kemudian, Dimas datang ke apartemen dengan seseorang. Dia mengetuk pintu dengan pola yang sama seperti dulu ketika dia masih kecil. 3 ketukan pendek, jeda, lalu 2 ketukan lagi. Saya membuka pintu dan melihat dia berdiri di sana dengan senyum yang sudah lama tidak saya lihat di wajahnya. Di sampingnya ada seorang wanita. Sederhana, mengenakan jilbab pastel, baju gamis polos, sepatu flat tanpa merek. Wajahnya segar dan bersih tanpa makeup berlebihan, senyumnya tulus dan hangat. Ma, kata Dimas sambil merangkul bahu wanita itu. Ini Sarah. Dia guru TK di Bekasi, kami bertemu di acara komunitas literasi 3 bulan lalu. Sarah memberi salam dengan sopan, sedikit malu-malu. Assalamualaikum Bunda, maaf baru sempat berkunjung. Dimas banyak cerita tentang Bunda. Saya memeluknya, merasakan kehangatan yang tulus dari pelukannya. Tidak ada perhitungan, tidak ada motif tersembunyi. Hanya seorang wanita muda yang sederhana dan tulus yang melihat Dimas apa adanya, bukan karena siapa orang tuanya atau apa yang dia miliki. Kami duduk bertiga di ruang tamu yang kecil itu.
minum teh dan makan kue buatan Sarah yang dibawanya dalam kotak plastik sederhana. Sarah bercerita tentang pekerjaannya, tentang anak-anak didiknya yang lucu dan polos, tentang bagaimana dia dan Dimas bertemu di perpustakaan komunitas dan mulai saling mengenal dari diskusi buku-buku sederhana. Dia tidak tahu soal kekayaan saya. Dia tidak tahu tentang RWS Holdings, tentang investasi miliaran rupiah, tentang perusahaan-perusahaan yang saya kendalikan dari balik layar. Bagi dia, saya hanya ibu dari Dimas, janda pensiunan yang hidup sederhana di apartemen tua di Cikini, dan itu sudah lebih dari cukup. Ketika mereka hendak pulang, Dimas memeluk saya erat. "Terima kasih, Ma," bisiknya di telinga saya. "Terima kasih sudah melindungi aku. Terima kasih sudah berani melawan meskipun aku sempat marah dan bingung." Saya mengusap punggungnya seperti dulu. "Itu kewajiban Mama, Nak. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya." Malam itu, setelah mereka pergi, saya duduk di balkon apartemen, menatap langit Jakarta yang mulai cerah setelah hujan sore tadi. Di tangan saya ada secangkir teh panas yang mengepul. Di hati saya ada kedamaian yang sudah lama tidak saya rasakan. Saya membuka lemari tua di kamar, mengeluarkan sebuah map yang sudah lama tersimpan di pojok paling dalam. Map itu berisi foto pernikahan Dimas dan Sari, kontrak akuisisi Swediman Group, dan satu catatan tulisan tangan yang saya tulis malam sebelum pesta pernikahan. Catatan itu pendek, tapi mengandung segalanya. Kalau kau pikir aku diam karena lemah, maka kau belum kenal seorang ibu. Saya menatap catatan itu untuk terakhir kali, lalu menyimpannya kembali ke dalam map dan mengunci lemari itu rapat-rapat. Beberapa kisah memang harus disimpan, bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Bahwa ketenangan bukan berarti kelemahan. Bahwa kesabaran adalah senjata paling ampuh yang dimiliki oleh orang-orang yang tahu apa yang mereka lindungi. RWS Holdings terus tumbuh. Kini perusahaan itu mempekerjakan ratusan anak muda, memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang. Beberapa startup yang kami dukung mulai berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar. Properti-properti yang kami beli dulu kini nilainya berlipat ganda. Tapi saya tetap tinggal di apartemen yang sama, tetap belanja ke pasar yang sama, tetap ikut pengajian dengan ibu-ibu yang sama. Karena uang bukan tujuan, kekuasaan bukan tujuan. Yang penting adalah melindungi orang-orang yang kita cintai, menjalani hidup dengan integritas, dan tahu kapan harus diam dan kapan harus bersuara. Dan hari ini, ketika saya melihat Dimas bahagia dengan Sarah, wanita sederhana yang mencintainya dengan tulus, saya tahu bahwa semua yang saya lakukan, semua perang yang saya jalani, semua kesabaran yang saya latih selama 17 tahun, semuanya tidak sia-sia. Dendam tidak pernah menjadi tujuan saya. Tapi perlindungan adalah kewajiban. Dan kewajiban itu saya tunaikan dengan segenap hati dan jiwa saya. Saya menatap foto Haryo di dinding. Foto kami berdua di hari pernikahan puluhan tahun lalu. Dan berbisik pelan. "Kita berhasil, Mas. Dimas aman. Dia bahagia. Dan kita melindunginya tanpa harus mengubahnya menjadi orang lain." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan dan tanah basah. Saya menyesap teh panas saya, tersenyum kecil dan menutup mata dengan penuh syukur. Karena ada pertempuran yang tidak perlu diteriakkan untuk dimenangkan. Ada kemenangan yang tidak perlu dipamerkan untuk dirasakan. Dan ada cinta yang tidak perlu dijelaskan untuk dipahami. Ini adalah kisah saya, Maharani Wulandari, ibu, janda, investor, pejuang yang diam, dan orang yang percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada ketenangan dan kesabaran yang tak tergoyahkan.